dulu pernah bikin semboyan, slogan. Perusahaan besar itu nggak akan goyah dengan harga tiket murah. Terbukti kan? Mas tolong buat hari besok ditambahin armadanya. Ya Allah. Itulah anak-anak udah puter balikan. Sudah tektokan berapa itu? Ngomong lagi ngebudak banget. Kemarin bulan Desember aja total penumpangku tadi tak hitungin berapa? 99.623 orang. Satu bulan. Aku sama bapak bengong kadang. Orang sampai 100.000 naik Haryanto. Itu orang mana aja gitu. Itu dari mana orang itu segitu banyaknya? Jawabannya cuma satu ketemunya, udah Allah, udah gak ada yang lain. Mas ada rencana buka trayek Pekanbaru? Nggak ada. Kalau trayeknya punya. Jangan, udah buat PO-san. Sumatera itu, pengusaha-pengusaha Sumatera itu jalan sehari berapa sih mas? Kok masih pengen kamu recokin gitu maksudnya? Jangan. Biar buat makan mereka. Haryanto udah cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Jombang rame mas lah, itu salah satunya tadi yang aku bilang. Jalur-jalur secondku yang aku anggap selama ini tak jadiin buat cadangan karena jalur-jalur utamanya masih sepi waktu corona. Ngebludak akhirnya. Ntar penumpang yang tak tinggal waktu corona ini sekarang juga udah mulai balik juga penumpang. Jadi ini jadi kurang armada. Ini loh Pak Haji kok beli bis lagi 50 tahun depan, tak pakai jalan semua. Gak ada yang nganggur. Serius. Solo Wonogiri aja kekurangan armadanya sekitar 20-an gitu. Kalau pengen tak buka semua jalurnya yang jadwalku 2020 kemarin. Kudusan sekitar 6 atau 8 armada lagi. Berarti aku utang jalur sekitar 8 bagi 2 ya berarti kan 4 jalur. Utang 4 jalur, Solo Wonogiri utang 10 jalur. Satu jalur tuh 2 bis kan berarti. Madura utang 4 jalur, berarti 8 bis. Malang masih ada proyek buat nambahin 2 jalur lagi, berarti 4 bis lagi. 4 tambah 8 tambah berapa? Tambah 8 tambah 20. Belum Pantura, Tegal, Bobotsari, Belik yang belum tak buka, Pemalangan. Pak Haji tahun depan beli bis 50 tak pakai jalan semua. Dan ada isinya semua. Nggak ada niatan bikin kelas super eksekutif mas. Super eksekutif ini aku udah sering bolak-balik loh ngasih penjelasan ke kalian soal super eksekutif itu. Dulu yang punya market super eksekutif itu cuma Nusantara dari Kudus itu, dan itu pun jalannya nggak banyak, cuma jalan 1 atau 2. Itu juga fullnya cuma di Jumat, Sabtu, Minggu. Dan sekarang jalur itu Nusantara bubar, jalur itu sekarang yang melihara Santika, PO Santika gitu. Jadi itu konsep yang terbatas banget, penumpangnya itu aja, dan ramainya hari-hari tertentu. Jadi udah dipelihara sama Santika ya sudah. Gitu. Kalau aku main di SE nggak laku ntar malam. Jadi piringnya, nasinya nggak terlalu banyak untuk berbagi. Jadi udah tak kasih buat PO Santika. Aku jalan yang ada aja udah. Mas tanggapannya gimana Pak Haryanto disukai dan dicintai banyak sama masyarakat? Alhamdulillah. Berarti semua perjuangan kita selama ini diridhoi sama Allah. Itu aja. Kalian tuh tak kasih tahu ya, Haryanto ini bukan PO yang jalan cuman puluhan sehari. Kasih tahu kali. Penumpang yang kita bawa juga bukan cuman ratusan per hari. Jadi nggak mungkin 100% kok kita mau sempurna, itu nggak mungkin. Pasti ada 1-2 masalah kendala operasional di lapangan. Walaupun itu sifatnya bukan hal yang baik yang terjadi, karena memang nggak kayak ngerumatin bis jalan 1, 2, 3, 10, 20, 30 itu enggak. Kadang kendala tuh banyak ya. Makanya ketika ada kendala aku minta kalian lapor. Jadi kita juga bisa berbenah. Kadang kan kesalahan itu terjadi bukan karena kita lalai, tapi karena memang terjadi begitu aja.
nggak sengaja ngelalai, nggak sengaja apa, namanya operasional kan. Masalah itu kadang faktor X itu faktor musibah, bisa dibilang musibah lah. Apalah, kayak tadi snack yang harusnya ada tiba-tiba nggak ada, itu kan faktornya banyak. Kadang mungkin jumlah rotinya yang dikasih keberangkatannya mengebludak tiba-tiba, kita nggak ready stock. Kadang juga begitu juga ada. Makanya kegagalan operasional kayak gitu itu bukan hal yang bisa dibilang bagus, tetap kesalahan kita. Cuman itu faktor X yang kita bener-bener nggak bisa menghindari biasanya. Makanya tugas kalian kalau ada masalah kendala operasional di lapangan selama ini, ketika ikut Haryanto, dari 1.000 orang misalnya yang kecewa 1-2 orang, aku nggak bilang maklum, tapi paling nggak kalau kalian laporan, nulis pengaduan resmi, hubungi nomor pengaduan, itu bisa jadi bahan evaluasi buat kita. Pajak mahalan Hino apa Mercy? Semakin mahal semakin gede pajaknya. Cara ngelamar di PO Haryanto di mana Mas? Di garasi, kirim lamaran. Cuman ya gitulah, aku nggak nyaranin kalian ngelamar, makanya cobalah ngelamar di PO lain coba. Karena PO lain selain Haryanto pasti gampang dipanggil daripada di PO Haryanto. Karena kalau di PO Haryanto ngantrinya ketat, lamarannya juga pemilihannya ekstra banget, susah. Rumah makan kalau kita ikut orang itu kan satu, makanannya itu kadang kurang enak, nggak bisa melayani penumpang dengan baik. Penumpang kita tuh dulu Haryanto sampai ngantri nguler keluar ruangan, sampai ke bis tuh ngantri. Kita nggak punya tempat space lebih. Udah gitu kedua dari segi cita rasa juga kan kurang. Ketiga masalah pengurusan laka segala macam bla bla bla, itu keuangannya pasti ngeblow gitu. Makanya ya alhamdulillah sekarang udah punya rumah makan sendiri. Masih banyak ya kangen-kangenannya udah dulu. Buat tadi youtubernya aku nggak nyalain kamu, cuman maksudnya kalau kamu pengen bikin konten dari liveku silahkan, monggo kerso. Aku malah seneng bisa bantu jalan rezeki kamu. Tapi paling nggak tolonglah kontenmu itu dijaga, materi-materiku dijaga. Jangan sampai ada orang-orang goblok komen terakhirnya didengerin sama orang yang sama-sama goblok, dia ikut-ikut ngoceh hal-hal yang dia nggak tahu. Terakhirnya udah sesat menyesatkan, kan kasihan aku, ya kan? Emang kamu pengen aku niatnya baik ngasih tahu kalian, tapi kalian malah ngehujat aku, dihujat sama orang-orang yang nggak tahu apa-apa, kan lucu gitu ya. Masih banyak ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.